Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di tahun yang baru ini, di tahun 2024, kita memulai kembali episode perdana Perspektivism. Dan seperti yang sudah kita alami di tahun 2023, banyak banget cerita-cerita menarik dari teman-teman lain. Tapi sepertinya ada cerita yang akan lebih menarik untuk diangkat karena belum usai. Dan memang belum usai ya, tentang, kalau teman-teman semua masih ingat, tentang Palestina. Nah, kali ini kita akan membahas dan membicarakan tentang Palestina dan serba-serbinya bersama seseorang yang dia bergelut di dunia kepalestinaan. Siapakah beliau? Dia adalah Teh Fatimah. Assalamualaikum Teh Fatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Teh Fatimah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, kayaknya harus kenalan dulu nih. Siapa sih Teh Fatimah itu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal. Ini nyebut apa nih Teh? Sahabat Perspektivism. Bebas sih, kita Bebas belum ya? punya panggilan. Iya, salam kenal semuanya. Saya Fatimah. Saya sekarang ini aktivitasnya lagi di NGO kemanusiaan untuk Palestina ya selama 2 tahun ke belakang. Masya Allah. Nah itu ya, jadi sekilas tentang Teh Fatimah. Oke Teh Fatimah, di NGO Palestina ini udah berapa lama tuh? 2 tahun ke belakang tuh berarti Dari 2021 ya. 2021. Dan itu langsung atau ada asal usulnya dulu nggak? Oke, jadi kalau untuk asal-usul, mungkin kalau kerja di NGO-nya kali ya Teh ya. Kalau aku sendiri sebenarnya dari pas kuliah itu emang udah part-time di beberapa NGO dalam negeri gitu. Jadi dari 2014-an gitu emang aku udah tertarik sama dunia kerelawanan gitu, dunia kemanusiaan gitu sampai akhirnya di tahun 2021 aku bergabung dengan NGO yang fokus terhadap Palestina. Nah, kenapa sih milih untuk aktif di NGO? Padahal kan kayaknya nggak populer, terus kayaknya jenjang karirnya juga tidak menarik ya. Iya iya iya. 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 Kenapa nih? Sebenarnya kalau aku tuh awal bangetnya karena ini lebih karena ibu aku ya. Jadi ibu aku suka yang ngajarin apa ya? Yang ngajarin untuk seneng dengan hal-hal berbau kerelawanan kemanusiaan tuh ibu sama ayah aku. Cuma kalau ibu itu karena di rumah dari aku kecil tuh emang suka ngajak orang apa namanya anak-anak sekitar rumah tuh untuk belajar di Mm-mm. dalam rumah gitu, termasuk ketika aku udah besar aku kuliah juga ibu aku manggil anak-anak sekitar untuk belajar di rumah dan aku ngajarin gitu anak-anak ini. Nah itu dari situ kayak makin terpicu lah gitu kayak oh ternyata menjadi relawan atau bekerja di apa namanya bekerja untuk kemanusiaan itu seru juga ya Iya. gitu, karena aku pun melihat kayak walaupun mungkin kadang pasti ada sih galau-galaunya gitu sih Teh, kayak oh si A udah jadi apa, si B udah Mm-mm. jadi apa gitu kan. Tapi yang aku rasain sih kalau misalkan kerja di NGO itu berkahnya tuh beda gitu. Kayak Hmm. apa sih namanya, apalagi NGO Palestina ya kalau menurut aku. Jadi kalau untuk NGO kepalestinaan sendiri yang aku rasain adalah banyak hal yang aku rasa dia nggak mungkin gitu, atau Hmm. banyak hal yang aku rasa ini kayaknya nggak bakal cukup waktunya deh, atau ini masalahnya terlalu besar dan lain sebagainya. Ternyata ketika aku berada di NGO kepalestinaan dan aku masih bergulat dengan beberapa problem dalam kehidupan aku itu, ternyata banyak hal yang justru jadi Allah mudahkan gitu. Jadi kayak oh Hmm. mungkin itu salah satunya kenapa orang bilang memang keberkahannya Masjid Al-Aqsa itu emang luas banget gitu. Bahkan untuk kita yang bekerja di kemanusiaan pun kerelawanan ini itu Dapat ya iya kena juga nih keberkahannya. percikannya, walaupun Hmm. kalau dari jarak jauh banget gitu kan. Mm-mm. Terus juga kayak berkontribusi turun langsung juga belum tentu gitu kan. Iya. Tapi ternyata dari kita memberikan apa ya tenaga kita gitu untuk Palestina, untuk Baitul Maqdis, itu ternyata apa sih udah Allah curahkan gitu lah gitu Langsung. keberkahannya gitu, berasa banget Masya Allah. Oke. Jadi alasan utamanya memilih dari yang awalnya NGO umum jadi Palestina apa nih? Sebelum ngerasain keberkahan-keberkahan tadi. eh Sebenarnya keberkahan itu aku ngerasain juga di NGO sebelum-sebelumnya, Mm-mm. karena memang namanya ngebantuin orang gitu kan berasa banget ya. Nah kenapa switch ke NGO Palestina itu karena ada keberkahan yang lain nih pasti gitu kan, karena kan kita akan membahas tentang Baitul Maqdis gitu. Iya. Emang kalau apa sih kayak kayak nggak masuk akal, tapi emang aku switch ke NGO Palestina itu karena aku ngerasa kayaknya ada sesuatu yang bisa dikejar selain dunia, dan itu kayak eh,
keberkahan itu emang sebenarnya bisa didapat nih kayaknya dengan aku bergabung di NGO Palestina ini, dan ternyata ya sejauh ini aku rasain iya gitu bener. Oke, ada pengalaman nggak yang langsung bersinggungan sama Mm-mm. orang Palestina gitu atau misalkan ya sejenisnya lah. Oke, jadi kalau untuk ketemu langsung, jadi kan beberapa orang Palestina pun ada yang pernah ke Indo ya. Jadi kayak kadang kalau Ramadan kita suka nanti di masjid-masjid ada chef Palestina dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ketika ketemu langsung gitu ya dengan orang-orang Palestina ini tuh kayak apa ya, yang aku rasain gitu ya, ngelihatnya aja tuh kayak tenang gitu kita. Kayak harusnya kan kita menenangkan mereka nih karena mereka kan hidup di bawah penjajahan gitu ya. Tapi yang terjadi adalah dengan melihat mereka saja, kita tuh merasakan ketenangan itu gitu kan. Jadi kayak keberkahan, karena keberkahan itu banyak bentuknya, mungkin salah satunya ketika dari ketenangan itu ya gitu. Jadi ketika Iya. kita ngelihat mereka tuh kayak, oh Wah, kok tenang Masya banget ya Allah. gitu. Iya, seketika kadang tuh aku pernah nih beberapa waktu emang apa ya, interaksi langsung dan dekat gitu dengan salah seorang ibu dari Gaza gitu ya. Itu aku rasain kayak tenang, so aku tiba-tiba kayak kayaknya di dunia ini tuh nggak ada yang perlu aku khawatirin ya ternyata gitu loh. Jadi kayak Segitunya ya? iya, walaupun kayak apa sih, aku juga bingung ya, kayak kalau misalkan aku ngomongin keberkahan tuh kayaknya aku kayak wah surgawi banget gitu. Tapi kayak emang bener gitu, Nyata gitu. emang nyata gitu. Nah, aku sendiri kan suka skeptis ya, kayak kenapa sih ngomongin keberkahan mulu, emang berkah tuh kayak gimana sih gitu kan. Iya. Dan ternyata pas aku ketemu gitu ya sama orang Palestina ini secara langsung gitu, kayak oh keberkahan tuh bisa ketenangan ya gitu. Iya. Oh ternyata keberkahan tuh bisa eh tadi gitu dengan mereka keberkahan itu ada juga di keberkahan waktu gitu. Jadi waktu aku berinteraksi langsung dengan ibu-ibu dari Gaza ini, itu aku bisa kayak jam sekian sampai jam sekian tuh beliau baru ngulen adonan. Jadi kalau orang Palestina itu dia masak dari semua from scratch gitu teh. Jadi kayak ngulen adonan, terus tapi itu pagi-pagi itu dia udah tahajud, udah sholat, udah tilawah, udah murojaah lah Merojah gitu ya. juga lagi ya. Iya, terus habis itu apa namanya, udah ngulen adonan gitu ya, sampai akhirnya waktu aku harus berangkat kerja itu udah selesai semua dan aku udah makan bareng gitu sama beliau di Masya meja. Allah. Jadi kayak keberkahan waktu iya kelihatan gitu kan, aku merasakan secara langsung. Terus juga keberkahan dari sisi ketenangan jiwa tuh aduh ya Allah, kayak kadang aku ngerasa orang soleh tuh adanya di masa Rasulullah gitu kan. Kayak Ternyata ada. iya, kayak jauh banget lah zaman Rasulullah itu mah yang tenang-tenang banget, yang soleh-soleh banget gitu. Terus ternyata pas aku ketemu beliau-beliau itu kayak wah, ada ya orang soleh gitu zaman sekarang tuh, ada ternyata orang yang setenang ini, ada orang yang waktunya tuh seberkah ini, oh ternyata ada ya gitu. Kayak dulu kan kita mendengar sahabat-sahabat Rasulullah kayak pagi mereka ngapain dulu, terus Abu Bakar pagi tuh udah ngapain Udah beres ngapain gitu ya gitu kan, udah amalan-amalannya. selesai semua amalan-amalannya gitu. Nah aku ketika melihat ibu-ibu ini gitu, ih pantesan lah anaknya Bener lah. jadi gitu kan. Dan aku sebagai perempuan juga langsung under pressure gitu kan, kayak wah pantesan aja anaknya jadi, ibunya kayak gini gitu kan. Ya di situ aku kayak itu interaksi langsung yang bener-bener berasa banget sih teh gitu dengan orang-orang Palestina gitu. Itu di Indonesia nih. Kalau keluar pernah nggak ke Oh, Gazanya iya. langsung kok itu? Kalau di luar, wah aku belum nyampe Gaza nih, ini teh doain ya. Mudah-mudahan ada Walaupun jalannya. Amin. deg-degan ya, amin ya Allah. Walaupun deg-degan kayak kalau nyampe Gaza tuh kayak Imannya harus kuat dulu nih. iya gitu. Dan orang-orang, dan emang yang aku temukan orang-orang yang ke Gaza tuh emang masya Allah sih gitu. Jadi ada beberapa orang-orang terdekat aku yang udah pernah masuk Gaza tuh yang iya Allah imannya gak usah diraguin lagi gitu. Kayak hafalan sudah Masya selesai gitu kan. Allah. Terus kayak ada seorang ibu yang beliau tuh ada beberapa kali ke Gaza gitu ya, itu kalau beliau diem tuh beliau murajaah. Ya Allah, kita mediem ngapain ya, scroll HP Iya, kayaknya. iya, jadi aku tuh suka melatihin beliau gitu kan. Nah pas beliau diem tuh kayak komat kami, murojaah coy. Jadi kayak wow. Wow, untuk mencapai Gaza sepertinya butuh keimanan selevel itu. Kayak ya Allah. Nah, aku kalau kemarin itu di tahun 2022 teh aku baru sampai di pengungsian Palestina di Turki Selatan. Jadi apa namanya, buat FYI buat teman-teman juga ya. Jadi Palestina itu kan kita udah menghadapi Nakbah 1948, terus kita melewati Naksah juga 1967 gitu ya, peristiwa-peristiwa besarnya. Sebelumnya lagi juga pasti banyak lah dari 1917 dan lain sebagainya gitu. Cuma apa namanya, keluarnya orang Palestina yang secara besar-besaran itu ketika Nakbah 1948.
Nah, ketika peristiwa Nakbah itu banyak banget pengungsi Palestina yang akhirnya keluar, warga Palestina yang akhirnya keluar menjadi pengungsi itu di daerah Libanon. Paling banyak tuh Libanon. Ada juga kalau nggak salah tuh ada juga Suriah, di Yordan gitu kan. Terus di mana lagi yang ya, terus eh dari pengungsi Suriah ini, pengungsi yang mengungsi ke Suriah ini itu mereka akhirnya mengungsi lagi karena Dua nggak kali iya ya. karena kan setelah mereka mengungsi ke Suriah, Suriahnya juga Ada ini iya ya. konflik kan, jadi mereka harus mengungsi lagi sampailah mereka ke Turki Selatan. Jadi kalau kita Hmm. ngeliat peta sebenarnya Palestina itu emang ke untuk nyampe ke Turki Selatan itu emang harus ngelewatin satu negara. Dan Hmm. kebayang gak sih ngelewatin satu negara ini? Aku pernah ketemu seorang ibu yang dia harus ngebawa anaknya umur 1 bulan Jalan baru kaki. lahir jalan kaki Masya Allah. melintasi Suriah untuk sampai ke Turki Selatan gitu. Jadi kayak kalau ada yang nyuruh orang Palestina ngungsi, Lihat dong. ngungsi gitu nggak enak gitu. Dan mereka itu benar-benar kayak sampai sekarang pun hidupnya ya ada juga yang masih hidup di tenda gitu kan. Nggak senyaman itu juga gitu. Jadi pengungsi itu nggak seenak itu juga gitu. Iya. Nah, pengungsian di Turki Selatan itu pun walaupun mereka udah berada di negara yang punya Enak apa sih lah namanya, gitu ya. melindungi pengungsi gitu ya, tetap aja gitu kan seenak-enaknya jadi pengungsi, dia tuh pengungsi Pengungsi. gitu, tinggal di tenda. MCK-nya juga wah, satu Bukan. satu WC itu bisa untuk beberapa tenda gitu, dan Iya. beberapa tenda ini dalam satu tendanya itu beberapa keluarga. Wah. Jadi bisa kayak kalau nggak salah inget ya, aku satu MCK itu bisa untuk 70 orang gitu. Kebayang Apa dong. 35 anggota keluarga, apa 35 keluarga, aku lupa deh. Jadi pokoknya dari camp yang besar itu MCK itu cuma 2 atau 3 gitu. Itu ya Itu kebayang lah, pokoknya sendiri. kayak kita mau antri apa sih, kayak umroh haji juga kan ganti kamar mandi juga udah repot ya, Iya. apalagi di pengungsian. Jadi Aduh. posisinya mereka kayak gitu seumur hidup ya. Oh ya. Sepanjang kehidupannya. Nakbah itu 1948 dan sekarang itu mereka udah generasi keempat atau ada juga yang udah generasi kelima gitu. Ya Allah, berarti Jadi udah cucu cicit gitu iya, jadi kali ya. kalau ada sebenarnya ada filmnya juga sih yang menceritakan peristiwa Nakbah itu. Jadi dari bapak kakeknya ya, bapak kakeknya sampai ke kakeknya, sampai ke bapaknya. Uyut ya itu berarti. Nah, bapak dari uyutnya. Bapak dari uyutnya, Karena udah bapak dari generasi uyutnya kelima adalah itu. bapak dari uyutnya adalah orang yang pertama kali keluar. Dan yang kecil saat itu adalah buyutnya gitu. Nah, cuma kan dari buyutnya sampai ke cucu, ke kakeknya, ke bapaknya, ke dianya, ke anak dari dianya itu kan ya Iya, luar biasa luar ya biasa gitu. lah. Dan mereka masih tinggal di situ-situ aja gitu, dan mereka masih tinggal di situ-situ aja. Itu pengungsi di Lebanon gitu. Kalau di Turki Selatan ya mungkin 2-3 generasi gitu. 2-3 Tetap aja ya generasi. 2-3 generasi Tetap itu aja pengungsi. iya pengungsi. Dan itu dari kakek, kebayang gak sih kita seumur hidup kita yang kita lihat tenda kan gitu Mengungsi kan. dong. Iya, gimana gak mumet gitu kan. Tetapi Masya Allah gini, aku pernah ketemu pengungsi Palestina dan ketemu pengungsi yang lain. Iya. Jadi Perbedaannya apa nih? yang ada di sekitar situ lah ya, di sekitar Turki Selatan. Pengungsi Palestina tuh izahnya tinggi banget. Mereka Harga diri iya. mereka tuh tinggi banget. Jadi mereka nggak minta-minta. Bahkan yang lucu itu adalah pas aku sampai di pengungsian itu, aku justru dikasih permen teh sama anak-anaknya. Kok kebalik ya? Iya, kayak aku kaget dong. Kayak lah, kata aku, bukankah harusnya aku yang berbagi? Yang pengungsi kan dia ya. Iya, aku malah jadi aku yang dikasih. Dan itu maksud aku, itu bukan kali pertama sih aku dibikin kaget sama warga Palestina gitu. Karena orang-orang Palestina yang ada di Indonesia pun mereka yang suka ngasih ke kita gitu. Kayak ketika mereka ditanya apa harapanmu untuk warga Indonesia, jawaban mereka justru apa harapanmu untuk warga Indonesia, kan maksudnya biar apakah kita perlu ngebantu atau apa. Iya. Jawaban mereka malah kami berdoa semoga Indonesia menjadi negara yang selalu sejahtera. Kayak loh. Iya, kayak emang boleh sebaik itu jadi orang gitu kan, kayak emang boleh keimanan sebel itu. Masya Allah banget ya. Dan ini pun kondisi yang dia udah di pengungsian pun gitu ya teh, kayak sampai ke anak-anaknya aja tuh, anak-anaknya justru yang ngasih kita permen manisan gitu kan, kayak Iya. dan itu tuh nggak kayak satu buat satu orang, nggak bener-bener segepok ini untukmu gitu, kayak wow. Ditampar ya. Iya ya Allah. Aduh, ya Allah. Nah gitu kayak ya Allah, kayak kerdil banget ya langsung rasanya gitu kan. Ya gitu lah pokoknya. Bentar. Masya Allah. Berarti kan kalau sebagai warga Gaza nih, orang Palestina, ada dua pilihan kan sebenarnya. Apakah dia tetap bertahan di Gaza atau jadi pengungsi tadi?
Atau Oke. misalkan ada cerita lain nih yang menarik dari kehidupan warga Gaza sendiri dari Palestina. Sebenarnya kalau untuk ini yang sependek yang aku tahu ya, Teh. Mm-mm. Kalau untuk warga Gaza sendiri, setahu aku mereka emang menolak untuk keluar dari Gaza. Hmm. Makanya kenapa satu-satunya daerah di Palestina yang merdeka tuh cuma Gaza. Tapi konsekuensi dari mereka merdeka adalah mereka diblokade. Iya. Ya jadi mereka tuh benar-benar nggak mau keluar dari Gaza kecuali kalau mereka harus apa ya, harus ya apa namanya, sekolah, kecuali Oh, kalau mereka harus sekolah. sekolah Oke. gitu. Dan mereka sekolah itu pun harus udah di atas sekian umur sekian gitu, misalkan di atas umur 16 atau 17 gitu, aku lupa, itu baru mereka boleh keluar untuk sekolah, tapi untuk kembali lagi Jadi gitu. pengabdian lagi gitu. Oke. Tapi untuk kembali lagi gitu, masalah nanti dia bisa balik lagi apa enggak kan itu beda cerita ya Iya. gitu, karena kan emang untuk kembali ke Gaza pun mereka tetap harus ngelewatin pemeriksaannya Zionis gitu Iya, kan, ketat banget itu. gitu. Nah itu kalau untuk Gaza ya, jadi mereka emang menolak untuk keluar gitu. Tapi banyak juga dari daerah-daerah luar kayak waktu 1948 di daerah-daerah selain tepi barat dan Gaza itu kan banyak yang ngungsi. Nah beberapa juga, ini kalau aku nggak salah inget, beberapa juga ada yang ngungsi ke Gaza gitu. Makanya kenapa, ataupun kalau nggak dari luar masuk, kalau nggak salah inget dari luar dari luar Gaza ke dalam Gaza, atau dari daerah Gaza Utara ke selatan atau sebaliknya gitu. Karena sebenarnya dalam Gaza sendiri itu banyak banget kamp pengungsian juga. Jadi yang sebenarnya banyak dibombardir kemarin ini pas awal-awal itu juga sebenarnya kamp-kamp pengungsian gitu. Oh, Makanya banyak kenapa warga sipil banyak kan? warga sipil, karena Oh, itu juga kamp pengungsian. Kebayang gak sih pengungsi udah jadi iyalah. pengungsi di bom pula gitu. Aduh. Nah itu tuh dia makanya kenapa sekali kena rudal tuh yang apa hilang nyawanya banyak banget gitu kan, yang Iya. syahid itu karena satu daerah tuh emang banyak banget apa namanya jiwa di dalamnya gitu kan. Nah itu terus jadi, dan sekarang pun ketika mereka ditanya apakah mereka akan bertahan di dalam Gaza atau mereka akan keluar dari Gaza gitu untuk mengungsi gitu kan, banyak nih dari kita yang aduh kasihan banget udah ngungsi aja lah gitu kan. Jawaban mereka, kami tidak akan keluar dari Gaza Masya Allah. gitu. Jadi sampai kapanpun kami tidak akan keluar dari Gaza. Mau mereka harus ngungsi, disuruh ngungsi kan, kemarin dari selatan ke utara, disuruh ngungsi dari utara ke selatan, nggak masalah, yang penting mereka masih ada di dalam Gaza gitu. Karena mereka apa ya, bertekad bahwa terakhir kali mereka keluar dari Palestina adalah 1948. Nggak boleh ada lagi peristiwa itu terulang gitu. Iya, Nggak boleh Nakba ada jangan ada peristiwa lagi. Nakbah 2.0 or whatever itu ya. Nggak, mereka nggak mau. Pokoknya mereka akan tetap ada di Gaza gitu. Karena eh sebenarnya kalau misalnya kita mau ngelihat lebih dalam gitu ya, kenapa mereka bertahan dengan sekuat itu gitu, karena memang mereka jantung pertahanannya Baitul Maqdis gitu. Iya. Walaupun di tepi barat juga banyak ya, banyak banget warga Palestina di tepi barat yang juga mempertahankan Baitul Maqdis gitu. Cuma memang Gaza ini sangat ditakuti kan, bahkan seluruh dunia juga takut gitu Iya. kan, sampai dibela-belain kan. Nah itu jadi kalau mereka keluar terus siapa yang mau jaga Baitul Maqdis gitu kan? Kalau mereka keluar terus Al-Aqsanya gimana gitu. Padahal Gaza sama Al-Aqsa tuh beda kota gitu. Cuma begitu diseganinya Gaza sampai Zionis tuh merasa perlu membombardir mereka gitu. Begitu Makanya Gaza menakutkan terus ya yang iya, diserang. gitu. Nah, Oke. jadi jawabannya tidak, mereka tidak akan keluar dari Gaza. Jadi emang apa ya, tadi kan balik lagi ke yang pas waktu Teh Fatimah ketemu sama orang Palestina yang di Indo itu, ya emang izahnya tinggi banget ya. Jadi Benar. mau nggak mau itu Gaza sama Baitul Maqdis akan terus dipertahankan gitu ya, gitu. Oke. Terus ada lagi nggak yang menarik gitu dari para warga atau orang-orang Palestina nih, karakteristik mereka? Apa ya Teh? Oh, aku ingat. Jadi kalau apa namanya, waktu itu aku pernah juga ada Syekh Palestina yang datang ya. Terus mereka bilang gini, kalau untuk warga Gaza, bukan warga Gaza, untuk warga Palestina itu mereka kayak punya slogan gitu lah ya, live in dignity, die in dignity gitu. Jadi aku akan hidup bermartabat gitu, dan tujuannya adalah hidup bermartabat dan mati mulia gitu. Jadi hidup bermartabat sebagai sebaik-baik seorang hamba gitu ya, dengan mereka berusaha optimal semaksimal mungkin mengenyam pendidikan. Mereka juga akan berusaha optimal untuk menjaga anak-anaknya, mendidik anak-anaknya. Terus apalagi ya, pendidikan anak-anak, amalannya gak usah ditanya ya, keimanannya luar biasa. Aduh ya Allah, ngeliat anak-anaknya aja tuh kayak aduh jauh banget ya kita sama mereka gitu ya. Maksudnya kayak anak-anak kecil aja bisa menggemparkan dunia gitu Iya, kan, karena benar. mereka kayak
Apakah kamu takut dengan Zionis? Tidak. Iya. Tidak ya, mereka yang takut dengan kami gitu. Jadi kayak tidak, kami tidak takut sama sekali gitu. Nah itu kayak hal-hal yang apa ya, luar biasa banget gitu dari Palestina gitu kan. Terus juga apa namanya, khususnya di Gaza ya. Jadi mereka itu, jadi kalau di Gaza pendidikan tuh penting banget. Jadi kayak nggak masalah apa namanya, Kerjanya apa? nanti dia mau jadi apa, yang penting raih pendidikan setinggi-tingginya gitu. Bukan berarti juga kuliah di situ gampang gitu ya. Cuma kan tetap aja gitu Kebayang mereka, lah iya, situasinya gitu kan. benar, kuliah bukan berarti gampang, tapi tadi karena mereka punya tujuan untuk hidup mulia dan mati mulia gitu. Jadi apapun mereka kerjain gitu selama itu halal. Makanya bisa ada seorang profesor S3. Iya. Itu ini juga sebenarnya rame sih di sosmed waktu itu. Profesor S3 gitu di Gaza, beliau jualan strawberry di pinggir jalan. Di pasar dan benar-benar di pinggir jalan gitu. Dan beliau nggak ini ya, maksudnya nggak gengsi gitu ya. Enggak sama sekali, karena beliau memang memahami bahwa itu adalah pekerjaan yang halal. Terus juga enggak, ya bukan aib gitu kan buat mereka gitu. Nah, jadi jangan salah kalau misalkan nanti suatu saat kita ketemu orang Gaza, kita jangan meremehkan mereka gitu. Bisa jadi mereka Ternyata tampaknya biasa-biasa aja, padahal sebenarnya S2, S3 oh. gitu. Jadi kalau misalkan lagi ngelilingin syekh gitu, misalkan ya kan Ramadan kan suka ada syekh Palestina nih keliling kan, di sini juga sering kan biasanya. Coba aja tanya, "Syekh, kuliahnya apa?" gitu. Ternyata tuh udah S2, udah S3 gitu. Dan Masya Allah gitu kan, mereka juga oh iya, bahkan anak-anak Gaza itu kenapa mereka sangat mengusahakan kehidupan yang bermartabat itu, karena pendidikan dari rumahnya memang sudah mengajarkan demikian. Jadi orang tuanya sejak mereka lahir itu para ibunya tuh sudah mempersiapkan anak-anak ini untuk menjadi sebaik-baik hamba. Jadi ketika mereka lahir, ibu-ibu ini akan bilang ke anaknya, "Nak, kamu lahir di tanah Gaza, kamu lahir di tanah penuh keberkahan, kamu menjadi hamba pilihan Allah gitu, dan tujuan kamu hidup di dunia ini adalah untuk membebaskan Baitul Maqdis dan syahid gitu." Makanya Jadi ini ya, selalu maksudnya syuhada. ngelihat anak-anak di apa sih yang kita lihat di FYP itu kan, wah anak-anak ini udah bagus banget gitu Luar ya. biasa. Dan dari kecil juga mereka udah setoran hafalan ya. Jadi tiap hari itu mereka dari pagi itu mereka udah, wah ibadahnya mah gak usah ditanya ya. Iya. Udah itu Masya Allah banget. Setoran hafalan juga gitu, terus sekolah juga, dan ngebantuin orang tuanya juga gitu. Fun fact gitu kan, kalau misalkan di Palestina, mungkin bukan cuma Palestina ya, cuma aku sendiri agak terkesima karena ternyata kalau di sana tuh mau bikin masakan repot ya gitu, kayak metik sendiri. Kalau mau masak ayam juga bahkan nyembelih ayam Nyembelih sendiri. Meanwhile kita kayak GoFood sorry nggak disponsorin bisa order aja gitu kan. Kayak kalau mereka tuh ya life skill-nya tuh udah Udah apa ya, ya sematang paketnya itu tuh lah ya. iya sematang itu gitu, bener-bener apa ya, komplit banget lah gitu paket dalam dirinya itu ya gitu. Jadi kayak ya kehidupan mereka tuh mempersiapkan mereka untuk menjadi tadi sebaik-baik hamba tadi itu sih. Bentar, tadi kan pendidikan di Gaza itu penting banget. Kayak pernah dengar katanya universitas apa Al-Azhar di Gaza juga termasuk terbaik gitu. Ya, jadi ini bahkan aku lihatnya juga di internet ya, karena pas banget abis Universitas Al-Azhar di Gaza kemarin dibom, itu kan universitasnya, kampusnya Mu'taz ya. Iya. Nah itu karena abis beliau posting kan otomatis ramai Langsung dong di Google. Iya. Ternyata Universitas Al-Azhar di Gaza itu salah satu universitas terbaik. Cuma aku sendiri lupa nih posisinya keberapa gitu. Jadi makanya nggak masalah nanti mereka kerjanya akan menjadi apa, tapi pendidikan tuh nomor satu pokoknya. Dan tadi ketika mereka diblokade gitu kan, yang orang mikirnya kalau diblokade mau jadi apa, ternyata mereka jadi orang yang justru jadi banget. Karena mereka punya kemerdekaan untuk berpikir, kemerdekaan untuk belajar dan mengajar gitu. Karena kan nanti isinya juga orang-orang mereka kan, yang ngajarin orang-orang mereka, yang belajar juga mereka. Tapi belajar dan mengajarnya ini memang melalui ilmu-ilmu yang terbaik gitu. Karena anak-anak Gaza ini kalau misalkan lagi lulusan akhir tahun gitu, nilainya tuh 90-an ke atas gitu loh teh. Masya Allah. Emang pinter-pinter banget, kayak nyaris-nyaris sempurna gitu nilai-nilainya. Dan aku pernah dengar dari kata-kata Ustadz Hussein Gaza ya, beliau tuh pernah ngecek soal anak Gaza kan, kayak
wah ternyata susah gitu, ternyata susah nih soalnya gitu, dan mereka bisa lulus dengan nilai yang nyaris 90 tadi sempurna. ya Iya, itu. nyaris Oh, sempurna gitu kan, masya Allah banget gitu, Masya Allah. Jadi sepinter itu. emang maksudnya kalau kita ngelihat paket komplit tuh udah pinter iya, soleh iya gitu ya. Aduh. Balik lagi ke yang pendidikan tadi. Oke. Kan kalau misalkan nih di Gaza sendiri kan pasti orang berebut untuk mengejar pendidikan setingginya. Kalau misalkan ada yang keluar itu gimana tuh? Boleh Kalau, nggak? nah ini aku kurang tahu juga ya kalau untuk regulasi apanya ya, bisa semudah itu atau enggak sih. Tapi memang beberapa warga Palestina itu memang keluar Palestina untuk mengenyam pendidikan. Iya. Kayak ada juga beberapa yang kuliah, bahkan ada yang kuliah di Amerika, ada yang kuliah di Turki gitu-gitu kan. Cuma yang jadi apa ya, kalau aku nggak tahu, mungkin mereka bisa kuliah keluar, tapi pada akhirnya mereka belum tentu bisa kembali kalau misalkan mereka udah lama kuliah di luar gitu. Bahkan beberapa juga ada yang di Malaysia gitu kan. Kalau yang kemarin kita lihat kata Menhan kan juga ada yang kuliah di apa sih, universitas apa tuh yang di pertahanan. Oh ya, pertahanan itu. Gitu. Nah sebenarnya sih bisa ya mereka kuliah ke luar negeri itu. Cuma tadi untuk kembalinya lagi nih kita belum tahu nih apakah bisa masuk atau enggak gitu. Dan tentang pekerjaan, Nah ya ada itu yang juga kan. dilarang juga kan gitu katanya. Benar. Jadi mereka kuliah tinggi nih, tapi pas mereka mau kerja itu emang ya itulah ya, sedemikian rupanya dunia membuat apa namanya, berusaha mengkerdilkan Mengkerdilkan mereka. mereka. Jadi ketika mereka selesai lulus kuliah itu banyak banget puluhan pekerjaan yang mereka tuh dilarang untuk bekerja gitu. Bahkan angka pengangguran di Gaza tuh bisa sampai 40% sekian gitu lah. Nah itu baru yang di Gaza. Pengungsian pun sama kayak Iya. pengungsian Palestina yang di Libanon. Wah itu mereka benar-benar gak bisa ngapa-ngapain sih teh, kayak kitas pun gak keluar gitu kadang, kartu tanda Ya, identitas mereka nih. identitas itu Iya, ya. padahal kan mereka dari apa udah di Libanon tuh dari 1948 gitu kan. Ya karena mungkin karena Libanonnya juga konflik gitu ya, jadi Iya. nggak keluar pula itu kitasnya dan lain sebagainya. Ketika identitasnya mereka aja nggak dikeluarin gitu, nggak dirilis, ya otomatis gak bisa kerja gitu kan. Nah kalau yang di tepi barat itu beda lagi nih tantangannya. Mereka mungkin bisa kerja, tapi ya mereka harus ngelewatin checkpoint tiap hari, kayak pulang pergi ngelewatin checkpoint. Tapi ya balik lagi gitu, karena mereka tujuan mereka adalah tadi apapun hasilnya, yang penting mereka udah berusaha semaksimal mungkin. Jadi pendidikan tetap aja gitu, mereka tetap mencari Ngejar ya pendidikan. setinggi tingginya gitu. Masalah nanti mereka jadi apa itu udah urusannya Allah dah pokoknya gitu, kayak wah masya Allah banget. Jadi pendidikannya mah tetap, maksudnya nggak semuanya terpaku untuk satu jurusan aja gitu, tapi benar-benar tersebar gitu. Bener, walaupun kalau di Gaza sendiri sih yang aku lihat emang banyak yang fokus ke kedokteran, jurnalis, terus kayak teknik apa ya, sipil, itu hal-hal yang emang mereka butuhin sih teh. Iya, Kayak sipil bangun, emang kan sering banget kan mereka di agresi itu sering banget ya, hampir tiap tahun bener-bener tiap tahun bener. gitu kan. Otomatis perlu anak teknik sipil dong Iya. gitu kan untuk ngebangun kotanya gitu. Jadi ya kalau nggak salah sih ya 3 itu gitu yang paling common di Gaza gitu. Cuma selebihnya ya tetap mereka pelajari gitu, walaupun mungkin itu pendidikan informal tapi tetap mereka kejar. Kayak misalkan anak-anak Gaza belajar bahasa Inggris, oh itu kayak kewajiban tuh buat mereka teh. Jadi dari kecil-kecil tuh bahasa Inggris tuh udah bisa dibilang fluent gitu lah ya. Udah bisa Bisa bahasa nge-report. Inggris, bahasa Iya. Arab lagi ya. Aduh. Iya, kayak udah bisa nge-report nih. Iya jadi ini yang terjadi di rumah kami gini-gini segala macam. Mereka memaksakan diri, bukan memaksakan diri sih, emang karena pinter juga sih ya. Jadi emang mereka berusaha untuk belajar gitu kan, belajar bahasa Inggris dari sedini mungkin gitu, karena mereka tahu bahasa Inggris adalah bahasa dunia gitu kan, bahasa yang dipakai di dunia internasional. Dan dengan mereka menggunakan bahasa itu, mereka bisa mengabarkan kepada dunia apa yang terjadi di Gaza saat ini gitu. Makanya sekarang Gaza juga dan kan tepi kayak barat banyak juga ya, sih. apa sih yang muncul di konten, emang bener ternyata anak-anak Palestina bisa ngomong bahasa Inggris langsung Iya kan benar, gitu. benar-benar. Ralat dikit bukan cuma di Gaza ya, tepi barat juga. Mungkin kalau kita pernah dengar Muna El Kurd, Muhammad El Kurd itu kan tepi barat ya. Mereka udah bikin konten di YouTube dari mereka umur 10 tahun apa 9 tahun gitu, aku lupa. Itu mereka bener-bener nge-report pakai bahasa Inggris. Ini yang terjadi di rumah kami, dan yang mereka rekam adalah rumah mereka lagi dihancurin. Itu kayak Iya. wah, gitu. Masya Allah banget ya emang. Tough Iya. banget sih, emang luar biasa. Jadi apa aja nih karakteristik di orang-orang Gaza sendiri gitu yang ditangkap sama Teh Fatimah? Orang Gaza Tadi kan kalau orang anak-anak Palestina cerdas, sih ya. iya orang-orang Palestinanya secara keseluruhan. Tough sih yang pasti teh, teguhnya itu ya. Teguhnya. Keteguhannya,
kesabarannya, Sabarannya. tenangannya, tenang banget, bener-bener setenang itu gitu. Mereka lagi di pengungsian aja bisa gitu, masih tetap bisa ngumpul bareng-bareng tilawah, setoran hafalan bareng-bareng, padahal tuh back soundnya itu udah suara-suara letusan gitu kan, Iya. kayak ketenangannya itu sih kayak apa ya, kalau ngeliatnya kayak nggak bisa berkata-kata sih aku, ya itu Ya udah, teguh, speechless. iya teguh, sabar, tenang, tapi apa ya, persisten apa ya, pokoknya mereka juga Konsisten apa sih? apa ya, nggak gampang ya, pokoknya nggak gampang nyerah lah gitu, maksudnya Iya, ketika mereka mau teguh tadi itu sih ya. teguhnya bener sih. Keteguhan dan ya keteguhan, kesabaran sama ketenangannya sih kalau menurut aku. Banyak banget lah yang bisa dipelajari ya. Iya benar. Kalau buat kita nih apa sih pesan-pesan ke warga Indonesia deh? Ya. Buat biar nggak cuman booming sesaat tiba-tiba hilang lagi. Oh iya, iya benar-benar. Kalau aku nonton konten tersebut merek Ya konten sebelah lah ya. konten sebelah itu tuh aku sampai terkesima mendengarkan openingnya, karena kayak ya kan emang bahasan Palestina ini musiman kan, Tuh musiman biar nggak banget gitu. kan gitu, kayak ya kalau lagi meledak ya kita peduli, kalau udah ademan dikit lupa gitu kan. Bahkan kalau masalah boykot nih, dari awal tuh aku lupa deh Netanyahu atau siapa gitu, dari awal tuh mereka udah bilang bahwa boykot ini tuh paling nanti mereka hanya akan seperti anjing yang akan kembali kepada majikannya gitu. Jadi ketika lagi musim boykot, kita boykot, udah selesai, udah lupa. Kita mau disamain sama hewan. Jangan dong gitu. Udah sepi pun tetap boykot. Kenapa? Karena ketika sepi, roda ekonomi mereka tuh tetap jalan gitu. Ketika kita balik lagi, ya mereka Ya, balik lagi, lagi. nyetok lagi gitu kan, nyetok ya misil-misil dan lain sebagainya gitu. Mereka balik lagi nyumbang lagi gitu kan. Nah ya gitulah gitu, walaupun sekarang godaannya katanya sih besar banget ya, apalagi akhir tahun kemarin katanya banyak diskon. Iya, banyak diskon banget gitu. Cuma aku akhirnya melihat bahwa dari situ kita bisa menentukan mana yang temen, mana yang bukan gitu. Karena ketika dia aja nggak peduli sama apa ya, nyawa-nyawa yang apa sih, orang-orang nggak bersalah aja mereka nggak peduli, apalagi sama kita gitu kan. Kayak kalau suatu saat terjadi sesuatu sama diri kita nih, mereka belum tentu bakal nolongin kita. Iya. Oh iya, gitu. Karena ini benar-benar. orang-orang yang udah jelas-jelas menderita aja mereka Acuh bodo lah acuh amat gitu kan. ya. Nggak peduli mereka, karena apatis gitu. Apalagi kalau misalkan suatu saat terjadi sama diri kita, kemungkinan mereka juga akan merasa nggak peduli-peduli amat gitu kan. Gitu. Terus apa tadi ya, saran apa sih, bukan saran teh, Bukan saran, pesan aja. oh ya pesan. Jadi saran. Pesannya adalah kalau untuk ini buat diri aku sendiri juga sih, kayak kalau terutama buat muslim ya, malu deh gitu, karena non muslim aja di luar itu luar biasa banget menyuarakan kepedulian terhadap Palestina, even Jewish. Justru bahkan Jewish itu tuh bikin Jewish Voice ya, emang mereka tuh tiap hari mereka nggak pernah luput untuk ngebela Palestina, untuk ngebela kemerdekaan Palestina. Makanya mereka tuh selalu bilang not in our name, karena Zionis itu beda sama Jewish gitu. Mereka selalu bilang kayak gitu kan. Nah Jewish aja itu mereka tiap hari, kalau lihat Twitternya, kalau lihat IG-nya, itu mereka benar-benar tiap hari, dan mereka beneran ditangkap-tangkepin kalau di US. Karena mereka bikin aksi kan tiap hari gitu. Dan ya mereka ada di negara-negara yang minoritas lah gitu itu ya. Mereka di negara-negara yang secara pemerintahan ya kesana lah Palestina. Iya, jadi mereka ditangkap-tangkepin padahal mereka seorang Yahudi gitu kan. Gitu. Nah lah, terus kalau kita sebagai muslim diem-diem aja, malu banget gak sih gitu kan, kayak di mana ini harga dirinya? Iya, di mana harga dirinya? Meanwhile padahal sebenarnya harusnya apa namanya, kepedulian kita terhadap Palestina itu adalah barometer keimanan kita. Jadi kalau misalkan kita nggak sepeduli itu dengan Palestina, atau bahkan kita juga nggak tahu letak Baitul Maqdis ada di mana, di kota apa, yang mana gitu, masih debat antara kubah perak, kubah emas, yang padahal semuanya itu Al-Aqsa loh gitu kan, kayak satu komplek loh Al-Aqsa itu gitu. Nah ketika kita aja masih debat sama hal-hal yang kayak gitu, berarti kita harus berkaca, oh gimana aku ada di mana nih posisinya gitu kan. Karena kayak
lah ini barometer keimanan. Tapi aku aja nggak tahu Baitul Maqdis itu adanya di mana ya. Apa namanya, Al-Aqsa tuh adanya di Gaza atau di Al-Quds atau di mana gitu. Terus kenapa sih penting gitu ngebela Al-Aqsa? Kenapa sih Gaza sampai segitu nggak mau ngungsinya? Kenapa sih rakyat Gaza tuh mempertahankan daerahnya? Kok egois banget sih nggak mau keluar Gaza? Padahal kan tinggal ngalah. Padahal yang mereka jaga bukan cuma rumah mereka. Yang mereka jaga tuh Baitul Maqdis, yang mereka jaga tuh kiblat pertamanya umat Muslim gitu. Harusnya kita malu ya. Malu banget gitu. Dijagain loh. Iya, nah semua Muslim itu punya hutang terhadap warga Palestina. Karena kalau bukan mereka siapa lagi yang mau jagain gitu kan? Dan kenapa mereka dibilang bangsa terpilih gitu? Karena ya bangsa lain gak bakal mungkin staff mereka loh untuk menjaga Baitul Maqdis itu gitu. Mereka terbukti menjaga Baitul Maqdis dari generasi ke generasi gitu. Makanya kenapa mereka yang ada di sana bukan kita? Kalau kita mungkin masuk angin. Kayak udah dulu dong gitu, kayak aduh ya Allah, udahan apa ini gitu kan, kayak wah. Nah ketika kita udah nggak dapet tugas buat berjaga di sana nih, masa iya sih berjaga di tempat masing-masing pun nggak bisa gitu kan. Jadi kayak setelah alhamdulillah nih kita melek setelah 7 Oktober kemarin, kita melihat bahwa sebenarnya Gaza ini tuh begitu dizoliminya Palestina ini tuh sebenarnya membela haknya sendiri gitu. Jangan berhenti cuma sampai di situ, tapi lihat kenapa mereka mempertahankan itu gitu. Kita cek lagi gitu, kita googling lah gitu. Sebenarnya kenapa sih Palestina itu perlu sedemikian dijaga? Kenapa sih Al-Aqsa itu sepenting itu di mata umat Muslim gitu? Jadi terus juga jangan sampai agresi ini membiasakan kita untuk melihat angka-angka. Jadi kita cuma melihat mereka dari 20.000, 25.000 yang syahid gitu. Oh nggak apa-apa kok mereka syahid juga dapat surga. Oh jangan gitu dong gitu, kayak loh jangan gitu, jangan cuma angka-angka. Mereka juga punya kehidupan setiap harinya gitu kan. Dan harusnya angka semakin nambah itu angka, kita harusnya semakin malu gitu, karena banget kita ngapain gitu, kita tidur mereka gitu kan, terus kita lagi makan mereka lagi apa gitu kan, kayak jadi jangan lengah gitu. Apalagi ini agresinya belum selesai, ini bisa hari ke 95 apa 96 gitu aku lupa, ini udah lebih dari 3 bulan gitu. Dan 3 bulan tuh bukan waktu yang singkat gitu kan. Jadi ketika kita udah peduli, lanjutkan kepedulian itu dan cari kenapa mereka bisa setaf itu. Kalau orang-orang teman-teman non muslim aja bisa sampai jadi mualaf ketika mereka melihat oh ternyata keteguhan warga Gaza itu karena Al-Quran. Nah kita kitabnya udah Al-Quran. Kok ya, masih baca kek gitu kan, kayak astagfirullahaladzim. Itu buat aku sendiri sih ya, baca kek gitu ya gitu. Jadi kayak lihat gitu dalam Al-Quran itu tuh, kalau kata ustadz aku tuh bahkan satu ayat dalam Al-Quran, Al-Isra ayat 1 aja itu udah bisa menjadi alasan yang sangat kuat untuk membela Palestina gitu. Dan sedangkan ayat tentang Baitul Maqdis itu bukan cuma di situ, hadis juga nggak cuma 1-2 gitu. Jadi kayak banyak banget alasan sebagai seorang muslim untuk membela Palestina, asalkan kita mau nyari tahu gitu. Ini bukan gerakan fanatisme, ini bukan gerakan siapa yang paling alim, siapa yang paling soleh, enggak gitu. Karena tadi Jewish aja ngedukung gitu, non muslim aja ngedukung gitu. Masa sih kita yang muslim enggak ya? Iya, yang muslim enggak. Dan masa sih kita terus denial gitu, kayak nggak apa-apa lah gitu, nggak tolong gitu, jangan kayak gitu. Karena Palestina itu adalah ardul mahsyar wal mansyar gitu. Bumi tempat berang mahsyar kita nanti di situ tuh gitu. Kenalilah tempat kembali kita nanti gitu. Jadi agar kayak apa ya, kenalilah Allah ketika kita lapang, agar Allah mengingat kita di waktu sempit gitu. Jadi kenalilah juga nih tempat kita kumpul, jangan sampai nanti kita kebingungan sendiri sebenarnya tujuan kita hidup tuh buat apa gitu. Jadi kayak ya gitu, mungkin banyak banget emang pelajaran dari dan emang nggak pernah cukup sih ya ngebahas Palestina tuh. Ya itu kayak nggak cukup di waktu yang cuma sebentar. Kita tetap harus baca lagi, gali lagi, dan ya pokoknya nggak cukup sih. Tapi tetap pengen closing statement dong dari Teh Fatimah. Closing statementnya apa ya? Jangan pernah ngerasa malu, jangan pernah ngerasa terlambat untuk berdiri membela Palestina, karena Allah tuh melihat di mana posisi kita gitu. Allah melihat akhir hidup kita seperti apa. Mau kita baru jalan sekarang, mau kita jalannya udah duluan gitu, Allah lihat tuh akhirnya gitu. Jadi kalau kita udah terbersit dalam hati kita untuk menyuarakan tentang Palestina, langsung kerjain gitu. Langsung kerjain dan berdoa sama Allah, minta diistiqomahkan di jalan itu. Karena
apa namanya, kalau di kantorku tuh bahkan kita punya doa, ya Allah, jadikanlah kami para pendukung Baitul Maqdis dan janganlah engkau gantikan posisi kami. Karena kalau kita keluar, kayak kalau kerja aja deh, kita keluar kan pasti ada yang gantiin kan teh. Iya. Jadi kayak, ya Allah tolong jadikan kami salah seorang pendukung Baitul Maqdis dan jangan engkau gantikan posisi kami gitu. Karena sebenarnya Baitul Maqdis tuh nggak butuh kita, kita yang butuh, Kita yang butuh. kita yang butuh gitu. Jadi datang, hadir, dan jangan, dan terus hadirkan mereka dalam doa kita, dan minta Allah untuk istiqomahkan kita di sana gitu. Mau bentuk kita kayak gimana pun, kalau misalkan kita udah ada kepedulian terhadap Palestina, udah jalanin gitu, mau kayak gimana pun gitu ya. Mau dari sosmed, mau dari apa, kemarin juga ada TNI, Tentara Netizen Indonesia, apapun kerjain aja gitu. Karena nanti yang Allah lihat adalah upaya-upaya kita dan akhirnya gitu, akhir dari perjuangan kita gitu. Semoga Allah terus istiqomahkan kita semua. Semoga kita bisa berkumpul kembali Di Baitul di Maqdis. Baitul Maqdis dalam kondisi telah merdeka. Amin. Amin. Ya, sebelum ditutup ada persembahan terakhir, pembacaan puisi gitu ya, biar kita semakin apa sih, maksudnya mengena gitu, dari Teh Sofa Mujahidah. Merah Saga Palestina, karya Hafsah Muslimah. Muslim dunia berduka, endapan luka menganga, rintihan terngiang di telinga, atap mereka runtuh, hancur lebur tanpa sisa. Senjata-senjata canggih asik merobek tubuh tak berdosa. Genosida tak terkira, amukan bom di mana-mana. Palestina, Allah bersamamu. Lautan doa menghampirimu. Erangan menyayat hati semoga segera usai. Tangan-tangan terulur, indahnya bahu membahu. Nantikan kehancuran Zionis, akhiri semua penderitaan. Bandung, 12 November 2023. Ya, terima kasih Sofa Mujahidah yang telah membacakan puisi tentang Palestina. Semoga banyak hal yang bisa kita dapatkan di podcast kali ini. Terakhir dari saya, ya, bicara Palestina memang tidak akan pernah usai. Mungkin pembicaraan politik hanyalah sekelumit di balik pembicaraan tentang Palestina. Dan keimanan kita pun ternyata dipertanyakan ketika kita tidak mempedulikan Palestina. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Jangan lupa untuk tetap mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.